Perkenalkan, anggota dari kelompok kami ada... Hai, nama aku Tessa. Hai, nama aku Nain. Hai, saya Lena. Halo, aku Jessie. Hai, aku Syari. Halo, aku Hayati. Halo, aku Hila. Halo, aku Christine. Apa itu lembaga internasional? Lembaga internasional adalah bagian yang sangat penting dalam mempelajari hubungan antar negara dan kebijakan dunia. Namun banyak definisi tentang lembaga ini yang berbeda-beda, yang membuat literatur atau tulisan akademis mengenai topik ini tuh terpecah-pecah dan tidak seragam. Oleh karena itu, penulis menawarkan definisi baru yang mencakup norma-norma dan aturan yang lebih stabil, yang berhubungan dengan sistem global serta aktor-aktor seperti negara dan organisasi internasional yang terlibat di dalamnya. Jadi definisi ini tuh bertujuan untuk memperbaiki cara kita memahami lembaga internasional secara akademis dan membuka peluang untuk penelitian yang lebih luas dan mendalam. Selain itu ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu perbedaan antara elemen intersubjektif dan juga elemen formal, serta perbedaan fungsi lembaga yang bersifat konstitutif, regulatif, dan juga prosedural. Lembaga internasional merupakan komponen kunci dalam hubungan antar negara dan kebijakan global. Lembaga ini memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka kerjasama, menjaga stabilitas, serta memastikan adanya aturan dan norma yang dapat diterima oleh semua negara. Namun, memahami bagaimana lembaga internasional berfungsi dan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya seringkali rumit, terutama mengingat adanya perbedaan definisi dan juga persepsi. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana lembaga internasional dapat dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari, tantangan yang dihadapi, serta relevansinya dalam menjaga kerjasama global. Definisi sederhana dari lembaga internasional. Oke, jadi gini, lembaga internasional itu bisa kita ibaratkan kayak organisasi, sekolah, maupun komunitas, di mana ada aturan-aturan supaya semua anggota bisa bekerja sama dengan baik. Contohnya kayak di sekolah, kan ada peraturan kayak jadwal pelajaran, seragam, dan tata tertib yang harus kita ikuti. Nah, lembaga internasional juga gitu, cuman bedanya itu ini dalam bentuk negara-negara. Mereka bikin kesepakatan untuk mengikuti aturan yang tujuannya menjaga perdamaian, stabilitas, dan kerjasama antar negara-negara itu. Aturan ini bisa tentang banyak hal kayak perdagangan, keamanan, bahkan hak asasi manusia. Contoh lembaga internasional itu kayak PBB yang ngurusin keamanan global ataupun WTO yang fokus di aturan perdagangan antar negara. Gampangnya, lembaga internasional ini bikin semua negara main dengan aturan yang sama supaya nggak berantem dan bisa saling bantu. Contoh realitas dari lembaga internasional. Salah satu realitas yang kami amati adalah dominasi negara-negara besar dalam pengambilan keputusan di lembaga internasional. Kita semua pernah merasakan bagaimana rasanya ketika suara kita tidak didengar. Bayangkan jika hal ini terjadi dalam skala global, di mana keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang diambil oleh segelintir negara besar. Inilah realitas yang kita hadapi dalam sistem internasional saat ini. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB yang seharusnya menjadi wadah bagi semua negara untuk berdialog dan mencari solusi bersama, seringkali dikuasai oleh negara-negara adidaya. 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China, memiliki hak veto yang istimewa. Yang artinya, mereka dapat memblokir setiap keputusan yang tidak mereka setujui, bahkan jika semua negara lain menyetujuinya. Sebagai generasi yang tumbuh dalam era globalisasi, kami percaya bahwa semua negara, terlepas dari ukuran dan kekuatannya, harus memiliki suara yang setara dalam menentukan kebijakan global. Nah, jadi sama seperti di kehidupan nyata, tidak semua pihak selalu setuju dengan aturan yang ada. Misalnya nih, di sekolah ada siswa yang merasa aturan itu terlalu ketat atau tidak adil, sehingga mereka tuh memicu perdebatan dan juga ketidakpuasan. Hal ini juga terjadi di tatanan internasional, di mana negara-negara itu mungkin tidak
selalu sepakat dengan aturan yang dibuat oleh lembaga internasional. Nah, beberapa negara bahkan tidak merasa diuntungkan, malah mereka merasa dirugikan oleh aturan yang mereka anggap telah disepakati itu. Misalnya nih, dalam bidang perdagangan, negara-negara berkembang sering merasa aturan yang dibuat oleh WTO lebih menguntungkan negara maju. Hal ini menciptakan tantangan bagi lembaga internasional agar mereka bisa mengevaluasi dan menciptakan kebijakan yang adil dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Mengapa lembaga internasional penting? Nah, lembaga internasional itu juga memainkan peran penting yang dapat dibandingkan dengan suatu pemerintahan di suatu negara. Dalam hal ini, lembaga internasional itu memiliki fungsi konstitutif, fungsi regulatif, dan juga prosedural. Nah, yang pertama itu fungsi konstitutif. Hal ini tuh mirip dengan peran pemerintah yang menetapkan aturan dasar untuk mengatur kehidupan bernegara. Lalu lembaga internasional itu juga menetapkan norma-norma dasar seperti hak asasi manusia, lalu prinsip kedaulatan suatu negara, yang dimana hal ini tuh harus diikuti oleh semua anggotanya. Lalu ada fungsi regulatif, di mana lembaga internasional itu bisa dibandingkan dengan peran polisi yang memastikan aturan dijalankan dengan baik. Misalnya dalam kasus pelanggaran hukum internasional, itu PBB dapat memberikan sanksi kepada negara yang melanggar. Nah, lalu terakhir itu ada fungsi prosedural, di mana lembaga internasional itu mirip dengan sistem keadilan yang menyelesaikan konflik dan juga menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa antar negara. Bagaimana efektivitas lembaga internasional? Namun, efektivitas lembaga internasional sangat bergantung pada seberapa besar negara-negara anggota bersedia untuk mematuhi aturan yang telah disepakati. Nah, jika semua negara patuh, maka kerjasama internasional tentu akan berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, jika banyak negara yang melanggar aturan atau tidak mematuhi keputusan lembaga internasional, maka konflik dan ketidakstabilan tentu akan muncul. Misalnya, ketegangan sering terjadi ketika negara-negara besar menolak untuk mengikuti aturan internasional karena merasa bahwa aturan tersebut sangat bertentangan dengan kepentingan nasional mereka. Kesimpulan, Jadi, secara keseluruhan, lembaga internasional ini berperan penting dalam menjaga perdamaian dan juga stabilitas dunia, meskipun menghadapi banyak tantangan. Sama seperti aturan dan norma di kehidupan sehari-hari, keberhasilan lembaga internasional bergantung pada negara-negara untuk bekerja sama dan mematuhi aturan yang ada. Lembaga ini menyediakan platform untuk dialog dan penyelesaian masalah, serta menetapkan aturan main yang jelas bagi semua aktor di panggung global. Meskipun tidak sempurna, lembaga internasional tetap relevan dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih teratur dan adil bagi sebuah negara. Lembaga internasional merupakan komponen kunci dalam hubungan antar negara dan kebijakan global. Nah, lembaga ini memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka kerjasama, menjaga stabilitas, serta memastikan adanya aturan dan norma yang dapat diterima oleh semua negara. Namun, memahami bagaimana lembaga internasional berfungsi dan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya seringkali rumit, terutama mengingat banyaknya perbedaan definisi dan juga persepsi